Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Faradian Pradevi pada kesempatan kali ini akan mencoba membuat alat peraga untuk mencari simetri lipat dan simetri putar. Apa itu alat peraga? Alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pembelajaran. Nah, ini adalah simetri lipat. Jika suatu bangun datar dikenai gerak lipat menghasilkan dua buah bangun datar yang kongruen, maka bangun datar tersebut dikatakan mempunyai simetri lipat. Sedangkan suatu bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika terdapat suatu gerak putar yang bukan identitas sehingga benda putar tersebut menempati tempat semula. Tujuan dibuatnya alat peraga ini adalah yang pertama untuk membantu siswa menentukan jumlah simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Yang kedua, untuk memudahkan siswa dalam menentukan jumlah simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Berikut ini adalah cara membuat alat peraga simetri lipat. Bisa dilihat dalam gambar ada beberapa alat yang digunakan. Lalu, cara membuatnya yang pertama adalah potong kertas lipat sesuai dengan bangun datar yang diinginkan. Lalu, tempelkan pola bangun datar pada kertas yang digunakan sebagai alas. Yang kedua, berikan nama pada setiap bangun datar dan alat peraga siap untuk digunakan untuk mencari simetri lipat. Lalu, cara membuat alat peraga simetri putar. Bisa dilihat dalam gambar ada beberapa alat dan bahan yang digunakan. Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat peraga simetri lipat ini. Nah, yang pertama adalah bangun persegi. Bangun persegi ini apabila kita mencoba melipatnya seperti ini, dia akan terbelah menjadi dua bagian yang sama besar. Bagian yang sini dan bagian yang sini. Dan satu bagian ini menutupi bagian lainnya, maka itu disebut simetri lipat. Ini adalah cara pertama. Sekarang kita akan mencoba cara kedua, cara melipat kedua seperti ini. Ternyata cara melipat seperti ini juga membagi dua bagian yang sama besar, bagian yang bawah, bagian yang atas. Sekarang akan kita coba dengan lipatan yang ketiga. Dilipat seperti ini juga akan membagi dua bagian yang sama besar, bagian yang sini dengan bagian yang sini. Cara melipat seperti ini juga saling menutupi, bagian yang sini akan menutup bagian yang belakangnya seperti ini. Kita akan mencoba lipatan keempat seperti ini. Nah, ini lipatan seperti ini juga membagi dua bagian yang sama besar, yang sini dengan bagian yang sini. Satu bagian ini juga menutupi bagian lainnya, maka bisa disimpulkan bahwa simetri lipat yang dimiliki oleh bangun persegi adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Lalu, yang kedua adalah bangun persegi panjang. Bangun persegi panjang, kita akan mencoba melipat dengan cara yang pertama. Pertama seperti ini, dia juga terbagi menjadi dua bagian yang sama besar, bagian yang bawah dengan bagian yang atas. Lalu kita coba lipatan kedua. Seperti ini, dia juga membagi dua bagian yang sama besar, bagian ini dan bagian yang sini. Kita sudah mendapatkan dua simetri lipat. Kita akan mencoba melipatnya dengan cara yang berbeda. Kita akan mencoba melipat seperti ini. Ternyata cara melipat seperti ini dia tidak membagi dua bagian yang sama besar yang sini daripada yang di dalam. Nah, ternyata persegi panjang hanya memiliki dua simetri lipat. 1, 2.
Kemudian ini segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki kita akan mencobanya melipat seperti ini, pelipatan pertama. Ya, ternyata lipatan pertama ini membagi dua bagian yang sama besar. Bagian ini dengan bagian yang sini. Kita akan mencoba melipatnya dengan cara yang lain. Cara melipat seperti ini ternyata tidak menutupi seluruh bagiannya. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai simetri lipat. Dan pada bangun segitiga sama kaki, dia hanya memiliki satu simetri lipat. Nah, bagaimana dengan lingkaran? Kita akan mencoba melipatnya. Kita akan pelipatan pertama, lalu lipatan kedua, lipatan ketiga, ternyata selalu menutupi bagian dan selalu membagi menjadi dua bagian yang sama besar lipatannya. Nah, berarti kalau lingkaran itu bisa dikatakan simetri lipatnya tidak terhingga. Ini bangun berikutnya adalah layang-layang. Kita akan mencoba melipat layang-layang. Ini dia. Satu lipatan ini membagi dua bagian yang sama besar dan menutup bagian yang sini, menutup bagian yang lainnya. Jika dilipat seperti ini, ternyata tidak membagi dua bagian yang sama besar dan tidak saling menutupi. Berarti layang-layang hanya memiliki satu simetri lipat saja. Lalu belah ketupat. Belah ketupat kita lipat, coba lihat seperti ini. Dia terbagi menjadi dua bagian yang sama besar dan satu bagian ini menutupi bagian yang lainnya. Kita mendapatkan satu simetri lipat. Kita akan mencoba dengan cara lain. Nih, mencoba melipatnya dengan cara seperti ini. Nah, cara seperti ini juga bisa membagi dua bagian yang sama dan saling menutupi. Maka bisa dikatakan bahwa belah ketupat memiliki dua simetri lipat. Jajar ginjang. Nah, bangun jajar ginjang ini akan kita coba lipat. Ini ternyata bangun jajar ginjal jika dilipat seperti ini tidak menutupi seluruh bagian yang lain. Kita akan coba dengan cara yang lain. Seperti ini, dia juga tidak saling menutupi dan tidak saling menutupi. Berarti bangun jajar ginjal ini tidak memiliki simetri lipat. Sekarang kita coba dengan bangun trapesium. Nah, dua bagian terbagi menjadi dua dan saling menutupi. Lalu kita coba melipat seperti ini. Nah, bangun ini jika dilipat dengan cara seperti ini tidak saling menutupi, masih ada bagian yang terlihat. Berarti bangun trapesium sama kaki ini hanya memiliki satu simetri lipat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat peraga simetri putar ini. Nah, perlu kita ketahui untuk mencari simetri putar tentunya kita membutuhkan adanya titik pusat. Yang saya beri pin ini adalah titik pusat dari setiap bangun. Nah, bangun datar disebut memiliki simetri putar jika dia membentuk pola yang sama sebanyak 2 kali ketika diputar. Dan jika hanya membentuk pola yang sama sekali saja, dia tidak memiliki simetri putar. Sekarang kita akan coba mencari simetri putar dari bangun persegi. Di sini saya sudah menamai setiap sudutnya. Ini sudut A berpasangan dengan sudut A, ini sudut B juga berpasangan dengan sudut B,
C dan D juga demikian. Sekarang kita akan mencoba memutarnya sekali. Nah, ternyata ketika diputar satu kali, bangun persegi ini memiliki pola yang sama dengan yang sebelumnya. Padahal sudutnya sudah berganti. Sekarang D dengan A dengan B dengan C, dan C dengan D. Kita sudah mendapatkan satu simetri putar. Sekarang kita akan mencoba putaran kedua. Nah, pada putaran kedua ini dia tetap memenuhi pola yang sama, sehingga bayang-bayang putih di belakang ini tidak terlihat. Jadi kita sudah mendapatkan dua simetri putar. Kita akan mencoba memutarnya lagi seperti ini. Nah, dia juga masih menutupi bagian yang sama dan belum pada tempat semula. Ini masih A dengan D, B dengan A, C dengan B, D dengan C. Lalu kita akan mencoba putaran yang terakhir, karena putaran yang terakhir ini akan mempertemukan sudut dengan nama yang sama, A dengan A, B dengan B, dan begitu seterusnya. Ini memiliki pola yang sama dengan pola awal. Jadi pada bangun persegi dia membentuk pola yang sama seperti pola awal sebanyak 4 kali. Maka dapat dikatakan bahwa bangun persegi ini memiliki 4 simetri putar. Mari kita coba dengan bangun persegi panjang. Bangun persegi panjang ini setiap sudutnya juga diberikan nama, sama seperti bangun persegi tadi. A dengan A, B dengan B, C dengan C, ini D dengan D. Lalu kita akan mencoba memutarnya. Putaran yang pertama. Nah, putaran yang pertama ini tidak membentuk pola yang sama dan bayang-bayang putih di belakang masih terlihat. Berarti ini bukan simetri putar. Kita akan mencoba putaran yang kedua. Nah, putaran yang kedua ini akan memenuhi pola yang ada di belakangnya. Pola yang sama seperti di awal. Berarti ini adalah simetri putar. 1. Lalu kita akan mencoba memutarnya dengan memutar cara ketiga. Nah, ini putaran ketiga juga tidak menutupi belakangnya. Masih ada pola putih yang terlihat. Berarti ini juga bukan simetri putar. Nah, kita akan lanjutkan putarannya. Oke, ini adalah putaran terakhir dan ternyata dia juga memenuhi pola yang sama. Ingat, bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika minimal dia membentuk pola yang sama sebanyak 2 kali. Nah, pada bangun persegi panjang ini dia membentuk pola yang sama sebanyak 2 kali. Berarti bangun persegi panjang ini memiliki 2 simetri putar. Kita akan mencoba dengan bangun segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini kita akan mencoba putar. Ini putaran yang pertama. Dia masih ada bagian yang terlihat, yang putihnya masih ada yang terlihat. Berarti ini bukan simetri putar. Kita akan coba memutarnya lagi. Seperti ini. Nah, ini bagiannya masih terlihat, bagian yang belakang, berarti ini bukan simetri putar. Lalu bagian selanjutnya seperti ini, dia juga masih terlihat, berarti ini bukan simetri putar. Nah, bagian yang belakang ternyata tertutupi setelah diputar putaran terakhir. Nah, ternyata bangun segitiga sama kaki menempati pola yang sama seperti pola awal hanya 1 kali saja. Berarti dapat dikatakan bahwa segitiga sama kaki ini tidak memiliki simetri putar.
Lalu bagaimana dengan lingkaran? Kita akan coba memutarnya. Nah, ternyata lingkaran ini jika diputar secara terus-menerus, dia akan selalu menutupi bagian belakangnya. Dia akan membentuk pola yang sama. Selalu membentuk pola yang sama. Berarti bangun lingkaran ini simetri putarnya tidak terhingga. Seperti itu. Kita akan mencoba dengan bangun yang lainnya lagi. Putaran yang pertama. Nah, seperti ini, dia tidak membentuk pola yang sama seperti di awal. Putaran kedua, dia juga tidak membentuk pola yang sama. Putaran ketiga, ini juga tidak membentuk pola yang sama. Dan putaran keempat, nah, dia membentuk pola yang sama seperti di awal. Berarti bangun layang-layang ini dia tidak memiliki simetri putar. Nah, sekarang bangun jajar genjang. Pada bangun jajar genjang ini kita akan memutarnya 1 kali. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, putaran yang ini tadi yang pertama tidak membentuk pola yang sama seperti pola awal. Kita akan coba putaran kedua. Nah, ternyata putaran kedua membentuk pola yang sama. Sudah memiliki 1 simetri putar. Lalu kita akan coba putar lagi. Putaran ketiga tidak memenuhi pola yang di belakangnya. Berarti ini tidak seperti pola awal. Lalu putaran terakhir. Nah, putaran terakhir ini dia sudah membentuk seperti pola awal. Karena bangun jajar genjang ini membentuk pola yang sama sebanyak 2 kali selama diputar, maka bangun jajar genjang ini memiliki 2 simetri putar. Lalu sekarang kita akan lanjutkan dengan bangun trapesium. Nah, bangun trapesium ini kita akan memutarnya seperti ini. Putaran pertama. Putaran pertama ini tidak membentuk pola sebelumnya atau tidak seperti pola awal, berarti ini bukan simetri putar. Kita akan lanjutkan lagi putaran kedua. Putaran kedua juga tidak membentuk pola yang sama. Putaran ketiga juga tidak membentuk pola yang sama seperti di awal. Putaran yang keempat, nah, putaran yang keempat ini ternyata membentuk pola yang sama, tetapi trapesium membentuk pola yang sama hanya 1 kali, jadi dia tidak bisa dikatakan memiliki simetri putar. Lalu bangun belah ketupat. Nah, pada bangun belah ketupat ini kita akan mencoba memutarnya. Putaran pertama. Nih, tidak memenuhi pola sebelumnya. Ini tidak membentuk pola yang sama seperti awal. Putaran yang kedua ternyata memenuhi pola yang sebelumnya atau membentuk pola yang sama seperti di awal. Berarti ini sudah ada 1 simetri putar. Putaran yang ketiga tidak membentuk pola seperti di awal. Putaran yang keempat membentuk pola seperti yang di awal. Nah, bangun belah ketupat memiliki 2 simetri putar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.